wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 Media Literasi Fury. Enam. Kelompok Kelompok 6. 6. Perkenalkan, nama saya Fatan Fadilah Hidayat, selaku anggota Perkenal. dari jurusan dari Prodi Manajemen Komunikasi. Selanjutnya akan dilanjut nama-nama anggotanya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sukron dari Prodi Public Relation. Dan saya lempar ke sebelah saya. Siapa? Saya tak. Oh iya, siapa aja dah, Bro? Perkenalkan, saya Ahmad Ramadan dari Prodi Broadcasting dan nomor NIM 0322 3158. Giliran saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri dengan NIM 0322233135 untuk besar online Prodi Manajemen Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Fahmi Muhammad Sidik dengan NIM 0322 3169 dengan Prodi Multimedia kelas B online sore. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wangsa, saya dari konsentrasi multimedia dengan NIM 0322 3152. Perkenalkan, nama saya Herda Putri Nangrum dengan NIM 0322 2391. Perkenalkan, nama saya Sari Maru dan ini Perkenalkan, nama saya Luciana Yani. Saya Prodi Manajemen Komunikasi dengan NIM 03223210. Oke guys, jadi di sini gue bakal nganalisis suatu foto yang diberikan tugas sama Bapak Rudi, yaitu kita mengecek keaslian suatu foto. Ntar gue bakal share screen dulu. Oke guys, jadi ini tuh kita ngambil berita dari berita yang lagi rame, yang lagi booming-boomingnya, khususnya daerah Bandung gitu. Katanya ada dari penggelapan uang travel di SMA 21 Bandung nih. Kita cek fotonya, ini foto asli apa bukan nih guys. Kita coba scan. Nih, Tapi dari asli. pengambilan gambarnya mana mungkin sih foto palsu? Soalnya udah masuk berita gitu. Kalau dari yang aku lihat sih hasil gambarnya itu pasti foto asli. Kenapa? Karena pengambilan gambarnya itu tidak direncanakan, jadi kondisional gitu loh, spread gitu. Jadi momentumnya benar-benar harus cepat gitu. Keterangan dari websitenya juga, ini kan no error level detected, berarti ini fotonya asli guys. Oke, gimana pendapat yang lain? Ini kira-kira ini foto asli apa foto editan nih kira-kira? Ini pelakunya siapa gitu? Misalkan orang lain jadi kambing hitam apa gimana? Coba pendapat kalian gimana? Kalau editan mungkin ya dari gambarnya, misalnya mukanya diedit pasti kelihatan, misalnya ada editan, ada celah sisi ini. Celah berarti ya. Kalau dari saya ya, kalau seandainya ini kayak mengambil foto dari orang atau yang dikambing hitamkan itu nggak mungkin sih, karena dari beberapa media massa ya, terutama kayak berita-berita tuh si orangnya itu sama gitu, dan posisi pengambilan fotonya pun banyak dari wartawan gitu. Iya juga sih. Cuman dilihat dari kamera juga kan nggak mungkin ya ini. Tadi kan gua sempat nyoba nih pakai aplikasi dari si bapak yang itu, yang LG foto-foto itu, dan hasilnya itu aneh gitu, nyeleneh. Masa ya foto sebagus ini diambil pakai BlackBerry kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan. Sampai jadul sejernih ini kan nggak mungkin. Kalau menurut aku mah kayaknya ini teh benar. Paling kalau misalkan edit kayak dicerahin aja gitu. Jangan jelas. Kalau menurut masih belum bisa dipastikan ya ini editan fake atau cek sinyal gambar ya. Coba kita cek sekali lagi untuk lebih. Oke, kita coba cek mastiin sekali lagi berarti ya. Siapa tahu ini websitenya nge-lag atau gimana. Atau mau cek di aplikasi yang dari kasih si bapak? Bentar, kita coba ke aplikasi dari si bapak. Coba nih ya, kita coba aplikasi bapak nih. Ini. Bentar, salah. Set. Nih, kita udah loading guys, bentar. Nah, ini kan ini ya, kita masukin ya fotonya. Nah, kan harusnya tuh foto asli tuh pasti namanya itu JPG ya, nggak mungkin JPEG kan, nggak mungkin ya namanya kayak gini. Berarti ini fotonya tuh udah kayak ke convert gitu kan,
Padahal tadi udah kita cek udah di websitenya itu kan kagak ada namanya filter edit gitu kan, kagak ada penjelasan itu editor apa enggak. Nah terus kita lihat paling bawah dulu nih. Nah kan ini, hasilnya itu ini nih guys, assessment kelas 1, image is present edited katanya. Fotonya tuh katanya ini editan. Padahal kan kita ngambil langsung dari Google ya. Dan anehnya tuh Mungkin begini. dari Google pasti ke kompres langsung sih kalau Kompres langsung besar. ya. Terus kita lihat kan ini nih, pengambilan gambar Treo 680 kan tadi kata si Faisal udah lihat di Google kan kamera Treo itu HP kayak HP batu gitu, kayak HP batu bata gitulah, kayak HP jadul. Masa Iya. HP foto Nokia dulu. foto Nokia dulu, foto sebagus itu masa iya di fotonya pakai HP Nokia kan nggak mungkin. Berarti yang error tuh apa, Mai? Terus itu HP jadul ya. Nah iya nggak mungkin. Kurang make sense gitu ya. Ya kurang make sense, aneh gitu. Terus ini juga kan apa namanya? Berarti kita bisa simpulin bahwa aplikasi dari si Bapak tuh aplikasinya error mungkin ya. Fotonya udah saya cek tadi dan itu nggak ada filter apa-apa gitu. Saya ambil langsung dari Google. Masa iya fotonya langsung jadi JPEG gitu. Biasanya kita kan foto polos belum diedit itu JPG kan. Ini JPEG gitu. Berarti yang salah tuh dari aplikasi dari si Bapak gitu. Terus bahas-bahas tentang ini katanya digelapin berapa juta tuh katanya uangnya tuh? 400 belasan 400 juta ya? sekian juta. Ya. 419 sih. 419 ya. Itu gimana tuh? Pelakunya udah ketemu belum? Nama pelakunya siapa ini? Sebenarnya sih kalau dari informasi terbaru itu pelakunya udah ditangkap berinisial CL, yaitu perempuan. Katanya sudah ditangkap di Cilengkrang, Bandung oleh pihak kepolisian juga. Itu dari pihak Terus dari pihak G3TI-nya sama pihak sekolahnya gimana tuh? Ada bersih tegang apa saling menyalahkan atau saling lempar salah-salahin apa gimana tuh? Kalau keterangan dari pihak travelnya itu katanya pihak sekolahnya yang belum melunasi biaya study tour. Ternyata mungkin dari si CL ini biayanya itu kayak digelapan ya gitu. Ya, digelapan ya. Buat keperluan pribadi, ini salahnya itu untuk keperluan pribadi, jadi dia gunakan uangnya pure sama dia sendiri gitu. Di situ. Nah tapi dari pihak sekolah udah memastikan ke seluruh siswa itu bakal dilaksanakan study tour, tapi waktunya aja diundur. Terus siswanya juga nanti nggak usah bayar study tournya lagi gitu, bakal ditanggung sama sekolah. Ya. Jadi tindakan menurut kalian gimana tuh, tindakan pencegahannya biar kagak ada kejadian kayak gitu gimana tuh guys? Coba pendapat gue, pengen dengar pendapat masing-masing gimana. Ini pendapat gue nih ya, pendapat gue dulu nih ya. Kalau pendapat gue sih pertama kan kita baca dulu kesepakatannya kayak gimana. Misalkan kita udah mau deal nih sama pihak travel, kita baca dulu surat keterangannya, surat jadinya, surat dealnya harus apa dulu. Dan intinya jangan teledor lah, apalagi kan ini masalah uang gede nih, masalah uang travel gitu. 400 juta itu bukan uang yang kecil gitu guys. Jadi intinya kita harus teliti aja, baca-baca, dan jangan sampai keteledoran gitulah, kayak ngirim uang salah gitu kan nggak mungkin, kan udah tercatat gitu kan. Masa sih kita nggak baca-baca dulu gitu, jangan sampai lupa baca, intinya gitu aja. Terus menurut kalian gimana guys? Menurut saya sih, siapa dulu ya? Bebas, sok udah langsung dulu silakan. Ya menurut saya yang perlu ditanyakan nih bagaimana manajemen dari pihak sekolah sehingga keteledoran itu bisa terjadi gitu. dan banyak merugikan orang. Ya, terutama siswa ya. 350 ya, 320 orang. 350 menurut media yang beredar. Jadi ini memakan banyak kerugian. Dalam mungkin uang yang dirugikan tidaklah sedikit, hampir 400 juta ya kurang lebih. Ya, 400 juta itu uang gede itu. Mungkin yang lain udah dari ada tambahan? Ya ini dari manajemen pihak sekolah ini, dari mulai pembayaran, dari kontrak antara pihak sekolah dan pihak study tour ini patut ditanyakan kan. Sebelumnya kan cara pembayarannya kan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Masa bisa transfer ke rekening karyawan bukan ke rekening pihak travelnya langsung. Iya, nah itu yang patut ditanya, tanda tanya itu kayak gitu. Yang dicurigai. Iya, itu dia. Yang pasti sih lebih berhati-hati aja ya ke depannya kalau mau ngelakuin MOU atau nggak kerjasama sama pihak-pihak lain. Soalnya kayak di sini kok bisa terjadi si pegawainya ngambil uang segede itu
buat keperluan pribadi. Berarti kalau nggak dia sukanya foya-foya, berarti dia tuh lagi butuh dana gede juga nggak sih Nah, buat iya. kepepet. Butuh duit sih intinya dia. Buat Terus keperluan kayak pribadi. terus kayak di sini dari informasi dari Tribun Jabar juga kan udah diketahui rencana pemberangkatannya itu tanggal 24 Mei sampai 26 Mei kan 3 hari di Jogja gitu. Berarti harusnya pembayaran ke pihak travelnya harus sudah ada waktunya dong. Iya, itu dia. Mungkin pendapat yang lain gimana nih guys? Yang lain dari yang lain ada mungkin pendapat yang lain? Pendapat lo gimana Sal? Ya kalau pendapat gue sih kayak sama hal kayak teman-teman gue tadi bilang kan, kayak ya sebelum kita menandatangani kesepakatan itu kita harus baca-baca dulu gitu. Terutama lagi MOU gitu kan. MOU itu kan ibaratnya kayak suatu kesepakatan yang penting gitu ya. Dan itu nggak sepele MOU itu gitu. Dari kayak contoh di kontrak kerja, apalagi kayak soal duit yang ratusan juta kayak begini gitu. Itu tuh mesti kayak harus dibaca lagi lebih teliti sih kalau menurut gue. Dan yang satunya lagi sih jangan percaya atau kayak di MOU itu pasti ada materai. Ya, pasti ada materai ya. Pasti ada materai. Mungkin tanggapan lo gimana nih? Tanggapan lo buat berita kayak gitu? Pencegahan sama tanggapan ini Gimana misalnya kan uangnya teh udah sama si pelaku, nah ke depannya ini sekolah tuh studi turnya jadi apa enggak misalnya? Nah itu dia. Kayaknya sih kan misalnya yang udah bayar. Kemungkinan sih diundur, soalnya kan ini udah masuknya kasus kan? Iya. Maksudnya udah kasus gitu, udah jadi kasus gitu. Kayaknya sih udah dibalikin sih duitnya. Yang lain gimana apa ya? Hanif ini gimana nih? Cara pencegahan atau tanggapan lo gimana dengan kejadian ini? Waduh. Skip dulu deh, skip. Dulu. Miftah gimana? Pendapat lu gimana, Mif? Pendapat Miftah? Pendapat saya mungkin harus ditindaklanjuti ya, biar ininya kejadian itu tidak terjadi lagi dan harus harus ditindaklanjuti dan pokoknya lah intinya ini harus diusut lah gitu ya. Iya, usut tuntas lah biar ininya nggak terjadi kepada yang lainnya kayak gitu. Nah, sebelum Zoom ini dimulai, sebelum diskusi ini kita dimulai, tadi itu di berita pas banget ada si berita ini dan ternyata si pelakunya itu udah dikasih hukuman kurungan penjara 5 tahun. 5 tahun. Udah divonis hukuman penjara barusan banget sebelum Zoom ini dimulai, pas banget. Jadi kayaknya udah diusut serius banget sama polisi. Apalagi kan ini mengenai dana yang gede banget ya, merugikan banyak orang. Menurut lu sih gimana lu sih? Menurut lu pencegahannya kayak gimana gitu? Menurut saya pihak sekolah biar hati-hati aja karena menurut yang saya baca bahwa emang dari awal juga kirim ke perusahaan kan bukan ke rekening pribadi. Jadi kayaknya sedikit ceroboh karena rekening pribadi kayak gitu. Jadi lebih hati-hati lagi lah. Komunikasinya lebih perusahaan dan sekolah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kejadian ini gimana guys? Kira-kira apa tuh? Harus berhati-hati aja sih misalnya kalau mau itu. Ya harus waspada dan intinya tuh harus tahu kondisi kayak gitu. Situasinya. Jangan sampai dana study tour ke rekening pribadi tour leader. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut gue sih mau Hera dulu. Mau Hera dulu kayak silakan Hera dulu. Dulu aja. Jadi kesimpulan yang dari apa? Yang udah saya baca sama teliti analisis ya intinya pertama yang namanya MOU itu gak bisa diganggu gugat ya, pasti itu kayak tanda tangan kontrak, kayak tanda darah lah intinya gitu, kayak udah tanda jadi gitu. Dan itu gak mungkin pasti adanya keteledoran gitu. Yang tanda tanya di sini adalah itu kok bisa pihak sekolah mengirim uang tersebut itu ke rekening pribadi gitu. Apakah ada rekening leader gitu? Apakah ada konspirasi gitu? Apa gimana? Jadi kesimpulannya ya hati-hati aja gitu. Yang namanya MOU itu udah pasti kayak kayak tanda tangan darah aja gitu. Kayak kontrak lah intinya gitu. Jadi intinya hati-hati aja. Gitu sih menurut gua. Biasanya kan pihak sekolah kan punya langganan. Nah, iya. Buat acara-acara study tour gini kan biasanya punya langganan tour gitu kan. Pasti kan udah pengalaman. Tapi kok bisa ke salah ya, iya kecolongan duitnya gitu. Salah gitu ya. Apa ada pihak oknum dari sekolah yang ikut-ikutan? Biasanya juga kalau tanda tangan kontrak MOU itu gak mungkin dong satu orang lawan satu orang gitu. Pasti ada temennya gitu loh. Nah, iya. Iya, pastinya kan melibatkan kepala sekolah juga. Iya.
Jadi ini pasti kayaknya nggak cuma si CL ini loh. Nah, Pasti ada Ada oknum oknum yang lain. ada oknum yang lain. Iya, oknum yang lain. Tapi kita Yang jangan ikut langsung Udah ada jangan langsung disimpulin sih guys, takutnya ditangkap. Iya. Ya, Ya waduh. berarti masih ada Bahaya. yang Ya masih ada lah, belum ada pasti. yang ditangkap. Iya. Yang namanya orang kayak gitu pasti ada gitu lah. Jadi kita jangan so tahu atau gimana langsung nyimpulin, ya pasti ada aja orang-orang kayak gitu. Dan menurut lu gimana, Mai? Pasti ada. menurut aku sih pelakunya tuh nggak cuma satu orang ya, pastinya Iya. kayak ada satu atau dua orang lah. Iya. Soalnya kalau misalnya satu orang aja yang bertindak tuh pasti kayak masih dibilang kurang mungkin lah. Iya, kurang Uang mungkin lah sebesar ya. itu loh Nah, gede. Iya. Mana mungkin Pasti uang sebesar pasti gitu ada sendiri. kedok yang terbesar di belakangnya gitu. hmm, Nah, sementara yang baru diamankannya satu yang inisial apa tadi namanya? CL. CL. Heeh. CL ya. Heeh. Iya. Nah, bisa jadi si CL ini tuh kayak udah dihasut gitu lah ya, diancam gitu sama Ya, bisa oknum bisa kedok jadi ini. gitu. Bisa jadi kerjasama Iya. juga. Mana kita tahu gitu, atau mana yang tahu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi Itu kan dengar-dengar uangnya hilangnya tuh udah beberapa hari sebelum ketahuan kan. hmm, Nah, kenapa pihak dari sekolah itu kayak apa sih kurang gimana ya, keamanannya tuh kurang nah itu dia ya, patut uangnya. ditanyain itu. Masa kan nggak mungkin uangnya kita disimpan di OSIS misalkan buat bayar-bayar, itu kan nggak mungkin di OSIS uangnya kan. Pasti kepala sekolah kan yang turun tangan. Pihak dari apa namanya kalau ini Hmm. organisasi itu yang suka megang uang tuh namanya apa? Koperasi. Ya, Bendahara. Bendahara Koperasi. sekolah kan, Bendahara, bendahara TU. sekolah, TU. Nah kan pasti kayak gitu yang bersangkutan. Kan nggak mungkin uangnya tuh dipegang sama Kalau OSIS. kalau OSIS juga mana mungkin sih mau pegang Nah, uang segede gitu. iya, tanggung Kalau jawab OSIS. soalnya mana. Soalnya itu duit setara kayak sama korupsi pejabat. Iya kan 400 juta. Sekian juta. Gaji presiden. Mending yang si CL itu kan di Apa? punya rekeningnya bisa tahu yang si CL itu Nah. kan udah di yang perusahaan aja. Iya, udah terpampang jelas kan di MOU-nya itu rekening perusahaan gitu kan. Yang anehnya kok bisa sampai ke si rekening pekerjanya itu loh. Pribadi. Nah, pribadi itu. Yang anehnya itu. Sebenarnya kan setelah MOU kan ada invoice dari Nah, pihak tur. Bahkan hmm, ada terms and condition cara pembayaran itu gimana kan sebenarnya kan sudah dikasih tahu di hmm, invoice. Pasti kan ada kan invoice dari Iya. tur dari turnya. bagaimana cara pembayarannya setelah MOU jadi. Tapi kalau ini ke rekening lain atau emang dari turnya ngarahinnya ke situ Nah, atau iya. gimana ya kurang paham tuh. Kurang paham juga. Iya. Nggak mungkin. Tapi gue aneh juga di antara pihak sekolah sama pihak apa travel kayak saling licik-licikan gitu loh. Jadi yang satu sisi tuh kayak Iya. gak mau disalahin, yang satu sisi minta ke si ini ya. Jadi saling lempar-lempar aja gitu. Jadi bahan tanda tanya gitu, bahan tanda tanya itu banyak banget gitu. Takutnya dari pihak sekolah yang salah atau Ya, emang menurut ada aku juga apa ya. gitu. Heeh. Kayak ada kong kali kong dari pihak sekolah atau dari pihak sananya. Nah gitu. Yang gue aneh itu. Kok bisa gitu? Bisa sampai kayak gitu. Iya. Menurut aku sih kasusnya ini belum selesai ya. Hmm. Entahnya yang satu ini inisial CL menutup mulut bisa jadi juga kan. Bisa jadi. Sama yang Iya. ini ide dari semuanya, Itu dalam dia. dari semuanya juga gitu. Pastinya ada campur baur sama pihak sekolah juga, nggak mungkin si inisial CL ini tahu begitu saja gitu loh. Hmm. Harusnya yang orang yang merasa dari pihak sekolah itu harusnya diperiksa juga ya. Nah iya, harus diperiksa. Iya harus makanya diproses berarti. pas mau kita transfer itu pasti ada atas nama dari bank tersebut kan, dari nama rekening tersebut. Harusnya si orang yang dari sekolah ini ada, itu bukan. Biasanya kan kalau rekening perusahaan kayak misalkan Trans TV ya pasti Trans TV gitu namanya, nggak mungkin nama pribadi. Ya, jadi Menurut aku sih gitu juga sih, sama seperti Herda, seharusnya nggak cuma satu orang aja yang diperiksa gitu, atau boleh juga diperiksa ke perangkat-perangkat sekolah juga gitu, kayak mau dari kepala sekolah, guru-guru juga, mana tahu kan kita nggak tahu kejadiannya gimana gitu. Pemeriksaan kan butuh juga biar dapat fakta-fakta dan berita yang valid gitu. Iya biar buktinya jelas. Buktinya jelas. Jadi pertama tuh kesimpulannya itu poin pertama tuh hati-hati. Jangan sampai keteledoran gitu. Kan itu udah jelas di MOU-nya itu tertera bahwa si rekeningnya itu rekening perusahaan dan bukan rekening pribadi gitu. Dan yang kedua itu jadi pertanyaan buat masyarakat nih. Takutnya tuh jadi kayak apa namanya? Stereotip masyarakat gitu loh. Kayak ini apa namanya? Wah, ini kayaknya ada kong kali kong ya. Kayak gitulah, kayak trust issue gitu, kayak wah jadi di sini ada kayak kong kali kong atau gimana, ada kerjasama. Takutnya kan tuh jadi fitnah tuh buat masyarakat, buat pandangan masyarakat juga itu. Mungkin dicukupin aja sampai sini.
Nah, ini gimana bicara stop ini ya, Mi? Stop record. Masuk YouTube. Closingnya gimana? Ini kan ada tulisannya. Itu pencet sebelah share screen ada bacaan record kan? Ini Itu coba berhentiin. stop record apa pause record? Ada Stop hapus. aja.